وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتقربني بنور الفهم وتوضحني ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المده بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. وقال المؤلف الشيخ صالح بن سمير رحمه الله رحمة الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم كل دارين آمين. Kitab As-Safinah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga di malam yang berkah ini kita sama-sama dapat duduk berkumpul di majelis ilmu di Taman Surga yang Nabi memberikan nama majelis ilmu ini adalah Taman Surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ila wa man hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qal hiya dzikri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melewati taman-taman surga, hampirlah. Ini para sahabat punya pemikiran surga itu nanti kelak di akhirat. Kenapa Nabi mengatakan kalau kamu lewat melintasi taman surga mampir? Emangnya ada taman surga itu di dunia? Sehingga mereka penasaran dan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Apakah ada dia di dunia? Lalu Nabi SAW bersabda, kumpulan orang yang berzikir, kumpulan orang yang berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang agama, bagaimana orang itu beribadah dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia niat untuk hadir sholat berjamaah, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya itu dinilai ibadah dan menghapuskan dosa. Tapi ketika dia melangkahkan kakinya, tidak hanya semata untuk sholat berjamaah, dia niatkan juga ingin hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama, ingin tahu banyak tentang agama, maka nilainya berlipat-lipat ganda. Tidak sama dengan hanya berangkat untuk hadir sholat berjamaah, tapi plus dia berangkat niat untuk belajar ilmu agama, dia mendapatkan nilai yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena ibadah yang dia kerjakan itu menjadi sah karena dia belajar ilmu agama. Ibadah yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu syarat dan rukunnya dan hal yang membatalkan ibadah tersebut. Sehingga mereka-mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai malaikat pun ingin ambil bagian untuk ikut di dalam memuliakan orang yang berangkat menuju ke majelis ilmu untuk belajar ilmu agama. Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, kata Nabi, mereka itu membentangkan sayapnya. Rela mereka sayapnya itu dilangkahi, diinjak-injak oleh orang-orang yang berangkat menuju untuk belajar ilmu agama. Kalau orang mulia itu biasanya berjalan di atas karpet merah,
tapi tidak lebih mulia dengan orang yang berjalan di atas sayapnya para malaikat. Ya, karena malaikat ini dari cahaya Allah ciptakan, jadi dia berjalan di atas cahaya, malaikat membentangkan sayapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata keistimewaan tersebut ya, diberikan kepada orang yang belajar ilmu agama. Al-Imam Ghazali juga meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan orang yang belajar ilmu agama. Sehingga beliau mengatakan orang yang belajar ilmu agama itu orang yang belajar tentang hukum-hukum ibadah, belajar tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ini ibadah. Ibadah itu mulai dari taharah sampai haji. Itu babul ibadah, tentang ibadah. Orang yang belajar ilmu agama, maka para malaikat itu beristighfar untuk mereka. Para malaikat beristighfar untuk mereka. Kemudian semua daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai ikan yang ada di laut pun ikut beristighfar untuk orang yang berangkat belajar ilmu agama. Sehingga kata para ulama, ada dosa itu Allah ampunkan dengan orang itu beristighfar kepada Allah. Ada orang yang bersalah, berbuat dosa, Allah ampunkan dosanya dengan dia beristighfar. Tapi ada dosa, dia belum beristighfar, dia belum minta maaf, Allah ampunkan karena sebab dia melakukan amal soleh. Jadi ada amal soleh yang menjadi pelebur dosa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melebur, menghapus daripada keburukan-keburukan. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu ini, maka terkikislah perlahan-lahan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menjadi bahagia hidupnya di dalam dunia ini karena hatinya itu tenang. Walaupun secara finansial dia tak memiliki lebih daripada orang lain, dia tidak lebih wah daripada orang lain, tidak. Tapi kenapa dia bahagia? Karena hatinya tenang. Orang walaupun banyak yang dia miliki, hebat, bagus, membuat orang terwah-wah melihatnya, tapi dia susah, dia tidak bahagia, hatinya tidak tenang. Lah, kata para ulama, ternyata ketenangan itu bisa didapatkan ketika seseorang itu dosanya diampunkan. Nabi SAW itu bersabda, wal ithmu ma'aka fi nafsi. Dosa itulah yang membuat kamu gelisah. Kalau hari ini kita gelisah, padahal rumah kita bagus, kendaraan kita ada, anak-anak sudah luar biasa, istri ada. Apa yang membuat kita gelisah? Kenapa kita tidak bahagia? Ada dosa yang Allah belum ampunkan. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemuliaan yang diberikan oleh orang yang dulu di majelis ilmu. Dia merasa nyaman, merasa tenang karena terkikisnya dosa tadi itu, terampunkannya dosa tadi itu, sehingga dia merasakan kebahagiaan tersendiri, merasakan kebahagiaan, kenyamanan, sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu heran, kamu ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu, kamu bisa bahagia, itu dia. Maka ada cerita yang lebih parah daripada itu. Ada seseorang, dia itu cacat, kaki dan tangannya tidak ada. Kemudian dia berada di pinggir jalan, di terik matahari yang sangat panas. Ketika melintas seseorang, orang itu kesian sama dia. Kesian. Diambilnya, dipinggirkan, diletakkan di tempat yang teduh. Setelah diletakkan di tempat yang teduh, dia malah marah ya. Kau ini terlalu usil dengan urusanku. Kaget ya. Aku tuh kesian kau berjemur kepanasan dalam kondisi kau yang tidak punya kaki untuk pindah ke tempat yang lebih dingin. Apa katanya? Aku lebih bahagia berada di situ. Aku lebih senang berada di situ. Heran deh, kok bisa keadaanmu yang seperti ini, kau segala kekurangan dalam keadaan yang tidak nikmat kami lihat, kenapa kau bisa bahagia? Karena aku selalu ingat kepada Allah. Allah, ternyata dia ingat kepada Allah, itu yang membuat dia bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu
ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa mengingatku, lalai daripada ingat kepadaku, kehidupannya sempit, tidak enak, susah saja dia. Apa itu uangnya dia? Ini ada semua dah. Bini dah ada, anak dah ada, rumah dah punya, kendaraan pun ada. Kenapa dia ni susah betul kelihatannya? Dia lupa. Yang memberikan dia kebahagiaan itu Allah. Allah berikan dia bahagia, Allah berikan dia segalanya daripada benda-benda dunia itu, malah Allah dia lupakan. Maka ada benda dunia itu, tapi tidak nikmat bersama dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, aku tambah. Memang sedikit, tapi aku tambah dengan kenyamanan. Memang sedikit, aku tambah dengan keberkahan. Memang sedikit kelihatannya, aku tambah dengan kebahagiaan. Tapi ketika kau tak pandai bersyukur, kau malah kufur, apa yang ada bersama menjadi sebab kau lupa, menjadi sebab kau lalai, menjadi sebab kau tidak berbuat kebaikan, maka adab besar. Berubah nikmat itu menjadi adab. Dulu waktu dia tak punya rumah, dia pengen punya rumah, pengen isinya bagus-bagus, lengkap. Begitu sudah ada, nak dikeluarkan, sudah dilemparkannya, nak dipecahkan, ada apa ini? Itu dia. Kenikmatan itu berubah menjadi kesusahan, menjadi adab. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini, itu sudah tersistem dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saja aturan Allah. Maka kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya. Kita akan merasakan tenangnya, indahnya, dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin semuanya. Sudah menjamin semuanya. Ya. Allah sudah jamin kebahagiaannya, Allah sudah menjamin rezekinya, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jamin. Tapi ingat, ketika semua yang Allah jaminkan itu, Allah janjikan, Allah siapkan itu, lalu kita lupa dengan Allah, maka ada kemungkinan itu Allah kurangi atau Allah tunda sampai kepada kita yang kita inginkan itu, atau sudah sampai kepada kita tapi membuat kita tak bahagia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka majelis ilmu inilah tempat kita untuk biar lebih semangat di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nikmat, ya. Senang, bahagia. Orang makan kita pun makan. Ya, orang berpakaian kita juga berpakaian. Tetap orang menikah kita juga menikah. Orang punya keturunan kita juga punya keturunan. Enak, nikmat. Wah, jangan saja hidup ini nikmat. Ya. Ada yang Allah takdirkan kita punya lebih, akan datang itu. Sehingga para ulama mengatakan, Al-Habibullah bin Ala bin Muhammad Al-Hadid beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi musim lak hasilun ladik, la tukir hamad ma tudir yakun. Yang Allah tentukan buat orang lain itu tidak akan sampai kepadamu. Biar kau paksakan. Ya. Allah takdirkan buat dia punya lebih daripada apa yang kita punya. Allah takdirkan buat dia, ya. Tidak akan sampai kepada yang kau paksakan, ya. Andai kata kau pengen seperti dia, ya, pengen rumahmu besar gak, bertingkat gak, ya. Kau kerja tak balik-balik, tetap sama, seperti itulah rumahmu. Tak ada berubah. Allah takdirkan kau seperti itu, ya. Dia tak kerja pun tetap dia punya lebih. Allah takdirkan buat dia. Alladzi kusimlah hasilul ladek, yang Allah takdirkan buatmu pasti sampai. Pasti sampai. Siapa yang ke air putih ini punya kita? Tadi di dalam kotak kan gitu. Di dalam kotak. Siapa yang ke dia menjadi rezeki kita? Pasti sampai. Ya. Padahal kita tak pergi ngambil. Kita tak pergi ngambil kotak itu. Kita pun tak ada bisik-bisik. Kalau enggak ambil anak gue kita ada. Tapi kenapa sampai? Itu dia. Allah takdirkan buatmu pasti sampai. Walaupun kau tidak pergi ngambil, walaupun kau tak minta, pasti sampai. Jangan khawatir. Sehingga kata Allah, jangan kau terlalu mempunyai ingin-ingin angan-angan yang begitu luar dan begitu banyak. Jangan terlalu banyak angan-angan untuk urusan dunia ini. Ya, semua yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangan-anganlah untuk akhirat walaupun kita berada di dunia. Ya, kenapa kau pengen buat rumah besar? Aku pengen nanti biar bisa adakan
ngajian di rumah, dia bisa undang orang acara. Oh, enggak apa-apa, niatnya baik-baik, boleh silahkan. Niatkan untuk akhirat. Karena kalau hanya sekedar untuk dunia saja, dia sebentar tak lama, ya tak lama hilang dia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Ya, menjadi sebab kita bahagia, menjadi sebab kita pun semangat untuk beribadah, menjadi sebab kita tambah baik dan tambah baik. Seperti itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Ya, bahwasanya seseorang yang beruntung itu yang mana hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Tahun ini lebih baik daripada tahun 2021. Ya, kalau tahun 2021 ngaji kita nunggu ada orang meninggal ya, bawa kita baca Yasin. Ya, nak pergi kuburan nunggu bulan puasa nak kita sambut bawa kita baca Yasin. Nah, nunggu orang ada ngundang tahlil bawa kita berzikir la ilaha illallah. Itu tahun 2021. Tahun ini tak ada. Mau ada orang tahlil tetap kita berzikir la ilaha illallah. Ya. Oh, dia belum sampai bulan puasa ke atau tidak ada orang meninggal tetap kita baca Quran. Harus begitulah orang yang beruntung dalam hal. Ya. Maka tempat yang seperti ini adalah yang memotivasi kita, yang memberi semangat kita. Kita ini membuat kita tertarik untuk melakukan sesuatu, ingin memiliki sesuatu, karena kita lihat dan kita dengar. Kita dulu dapat tidak lama kita dengar kayak kita pengen kita seperti dia, pengen kita memiliki apa yang dia miliki, karena kita dengarkan ceritanya. Nah, ketika kita duduk di majelis taklim, kita dengarkan cerita bagaimana orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Ya, dia menggapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, dia menjalani kehidupan ini. Ya, sehingga seakan-akan dia itu hidup di dunia ini tak pernah susah. Seakan-akan seperti itu. Walaupun orang melihat kadang-kadang dia juga tidak makan, kadang-kadang dia juga tidak memiliki. Tapi kenapa dia itu bahagia saja? Seperti seakan-akan susah itu tak bersama dia. Tadi itu karena dia mempunyai kebiasaan yang seperti ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para ulama menganjurkan kita untuk belajar ilmu agama itu setiap hari. Kenapa? Karena Nabi mewajibkan, kata para ulama, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Belajar setiap hari. Kenapa? Kamu butuh bahagia setiap hari? Apa seminggu sekali? Apa sebulan sekali? Apa setahun sekali kamu butuh bahagia? Butuh senang ini kita setiap hari, butuh bahagia ini setiap hari, butuh tenang itu setiap hari. Setiap hari kamu ingin mengaji. Tapi kalau kau sibuk, kau tak bisa juga, kata para ulama, paling tidak dalam seminggu 2 kali kau boleh mengaji. Ada gak sempat dalam 1 minggu 2 kali, seminggu sekali? Ada gak bisa 2 minggu sekali? Ada gak bisa sebulan sekali? Jangan setahun sekali, terlalu lama. Soalnya kalau setahun sekali itu yang setahun lalu lupa dah tahun ini gitu. Jangan kan setahun sekali, seminggu sekali ya kadang-kadang bisa lupa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang dulu di majelis taklim, padahal cuma gini-gini kan, duduk ya tercoba gitu gini kan, gini ya. Tapi dia mempunyai sesuatu yang luar biasa rahasianya. Allah letakkan di dalam hati. Nyaman rasanya, tenang rasanya. Apabila seseorang itu sudah nyaman, tenang rasa, bahagia dengan agama ini, maka akhlaknya menjadi mulia, ucapannya bagus, tingkah lakunya sopan. Inilah buah daripada amalan-amalan agama yang dia praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk di pengajian di malam Sabtu ini, ya, insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami kemarin, bahwasanya akan membaca kitab fikih. Ya, penting kita belajar kitab fikih karena kitab fikih itu membahas tentang ibadah dari toharo sampai haji. Nanti setelah itu ada namanya babul muamalah. Paling tidak kita ada lagi nanti setelah muamalah ada munakah, kita mencerita kawin. Muamalah ini cerita jual beli, utang piutang, gadai-gadai, pinjam meminjam, itu muamalah. Nanti setelah muamalah itu ada munakah haji, itu tentang kawin, menikah, macam mana. Kita tak boleh muamalah ya, ada caranya, ada aturannya. Setelah itu ada lagi bab-bab babul tentang hudud.
Islam ada hukum di dalam. Barang siapa yang mencuri ini hukumannya, barang siapa yang memfitnah orang lain berzina namanya qadha, ini hukumannya. Barang siapa melakukan berzina ini hukumannya. Ada hukum di dalam Islam. Kemudian ada al-itik memerdekakan budak, kemudian ada al-jihad. Ya, jihad itu berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pelajari, sudah kita amalkan, kita berjuang untuk mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Nah, kita belajar di mengkaji setiap malam atau di malam ini sampai nanti kapan sampai seterusnya insya Allah hanya membahas tentang bab ibadah saja. Karena ibadah ini setiap hari kita laksanakan. Ya. Pertama kita niat belajar melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad SAW, belajar ilmu agama, dan kemudian ingin kita hilangkan kebodohan daripada diri kita. Ya, paling tidak setelah kita belajar ilmu, paling tidak banyak ternyata yang saya tidak tahu. Jangan sampai tidak tahunya saya ini saya wariskan kepada anak-anak. Anak-anak jangan sampai belajar seperti saya. Gitu. Harus dia dari awal sudah tahu agama ini. Harus awal dari sejak dini sudah ngerti dia tentang bagaimana cara beribadah. Belajar yang kita bahas adalah hanya kitab bab ibadah saja. Kemudian yang kita baca kitabnya adalah kitab Safinatun Najah. Ini sudah ma'ruf di negeri kita, di tempat kita ini Safinatun Najah, Safinah. Temannya Sulawat Taufik. Nah, itu satu level kitabnya itu. Belajar tentang fikih. Ya, penting kita belajar tentang fikih penting. Karena ibadah yang kita kerjakan ini, kata Al-Allamah Ibnu Ruslan, dia mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah. Karena dia tak tahu ini sah apa batal. Tak tahu dia. Ini wudu sah apa enggak? Ini sholat sah apa enggak? Nah, itu dia tak tahu. Yang penting dia sembahyang. Orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud. Dari dulu seperti inilah dia sujud kata dia. Nah, ternyata sujud dia tak sah. Karena sujud punya rukun. Rukun ada anggota sujud namanya. A'dha' sujud. Anggota sujud itu ada 7. Oh benar, ini ada 7. Ini saya tahu tidak ya. Yang lain saya tak tahu. Ini. Oleh karena itu pentingnya kita belajar fikih. Belajar fikih. Nah, kita Safinah ini karangan Syekh Salim bin Semir. Syekh Salim bin Semir ini orang Hadramut. Ya. Orang Yaman, orang Hadramut. Kemudian ketika di Hadramut itu terjadi sesuatu, yakni di mana beliau ini berpegang teguh dengan fatwanya dan fatwa beliau itu ditolak pada saat itu, maka beliau pun hijrah dari Hadramut Yaman sana ke Indonesia. Sebelum Indonesia ke India dulu beliau, kemudian ke Indonesia dan wafatnya di Indonesia. Dia wafat di Indonesia. Ada yang mengatakan kuburannya di Surabaya, dimakamkan di Surabaya. Syekh Salim bin Semir. Kitabnya Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, Najah itu selamat. Kita kalau nak nyebrang laut ini naik sampah, naik perahu, biar selamat. Buat pun kita berenang, kita nak nyebrang Sungai Kapuas sudah di Masjid Sultan Kesengi itu, walaupun kita kuat, harus deras, anyut, ya. Lemas, tenggelam ujung-ujung. Pakai sampan, biar makanya disiapkan sampan untuk balik. Safinatun Najah. Kita ini menjalani kehidupan, bahtera disebut. Seperti orang yang berada di atas lautan. Kalau berada di laut, jangan nak coba-coba hanya bermodalkan tenaga, tak bisa. Ya, sekuat-kuatnya mesti suatu saat ada lemahnya. Ya, harus naik, harus ada alat, harus ada wasilah perantara. Itulah perahu. Ada perahu Safinatun Najah. Ini nama kitabnya Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Syekh Salim bin Semir ini ada kitab fikih bermadhabkan Imam Syafi'i. Ya, bermadhabkan Imam Syafi'i. Ya.
dia Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih. Kita tahu semua Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris nama beliau, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mayoritas orang Indonesia ini mirip dengan orang Yaman, mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya empat imam ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita di dalam ibadah fikih yang kita baca ini, beliau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab yang ditulis oleh beliau ini, Safinatun Najah ini, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ya, qiyas dan ijma. Karena sumber hukum, ya, sumber hukum di dalam mazhab yang kita ikuti, ya, itu ada 4. Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ijma, qiyas, ya. Ijma Al-Quran kita sudah tahu, Al-Quran itu dia sumber daripada hukum. Ketika Al-Quran itu tak dipahami, tak dimengerti karena keterbatasan akal dan ilmu yang dimiliki, maka merujuk kepada al-hadits, Nabi yang menjelaskan itu, ya. Bahkan mereka yang fasih pun seperti para sahabat itu juga bingung. Ada beberapa ayat yang mereka tidak tahu artinya, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas itu, beliau itu mendapat julukan turjuman Al-Quran, penterjemah ahli dalam terjemah Al-Quran, ahli tafsir Quran. Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas ini dapat julukan turjuman Al-Quran, ahli di dalam urusan Al-Quran. Tapi beliau mengatakan, aku ada 4 kalimat yang aku tak paham yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika orang itu tidak mengerti, dia harus merujuk kepada Nabi SAW, Sunnah yang akan menjelaskannya. Nah, ketika hukum itu, ya, di Al-Quran, kemudian bukan tidak ditemukan, tapi tadi itu akal yang tidak sanggup untuk memahaminya, saking luasnya itu ilmu yang dalam Al-Quran. Ketika sampai ke hadis pun demikian juga, maka muncullah namanya ijma, kesepakatan. Ada amal ibadah yang disepakati oleh para ulama dari mulai di zaman sahabat, ulama sahabat, ya, namanya ijma sahabat, terus sampai tabi'in, sampailah para ulama. Ijma'nya para ulama, di antaranya ijma ulama itu sholat tarawih, ya, berjamaah. Itu ijma'nya sahabat. Termasuk ijma' sahabat juga jumlah rakaatnya 20 rakaat. Ijma' sahabat, ya. Karena di zaman Nabi beberapa rakaat, kemudian tidak lagi melanjutkan. Kemudian Nabi masuk ke kamar. Nah, kesepakatan para sahabat yang sering sholat di belakang Nabi, maka dikumpulkanlah kesepakatan itu, namanya ijma', kesepakatan mereka. Itu kesepakatan, ya. Dan itu terus berlanjut dari sahabat, tabi'in, tabi'in, muncullah 300 tahun setelah tahun yang dari tahun kita ke atas ini, barulah muncul perbedaan pendapat. Sudah lama sudah 1000 tahun lewat sudah, baru orang nak berdebat-debat jumlahnya. Nah, itu, baru nak berdebat-debat. Padahal dalam 1000 tahun lewat tidak ada berbeda pendapat itu. Nah, ini ijma. Kemudian ada qiyas, ya. Setelah itu ada qiyas. Qiyas ini mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian diambil kesamaannya, ya. Ada dalam Al-Quran itu wala ta'kulu amwalal yatama, tidak boleh, haram hukumnya memakan harta anak yatim, ya. Sama dengan memakan api neraka, kata Allah di dalam Al-Quran. Ada orang dia kumpulkan anak yatim, tapi tidak dimakan hartanya, dibakar sama dia. Dibakar, harta itu dihabiskan, dihanguskan, dibakar. Nah, apakah dia tidak termasuk dengan ayat ini? Qiyas, kata ulama. Makan dengan membakar sama-sama menghilangkan. Nah, ini qiyas namanya, menghilangkan. Karena sama-sama menghilangkan hak anak yatim, maka termasuk dia ini orang yang dihukumi sama dengan memakan api neraka. Nah, ini qiyas, dan banyak lagi qiyas-qiyas yang lainnya
Ini sumber hukum yang kita pakai. Nah, beliau Syekh Salim bin Semir mengatakan kitab yang saya tulis ini sumbernya Al-Quran dan hadis, ijma' wal qiyas. Kemudian Syekh Salim bin Semir pun memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti, mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Kullu amrin tibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar." Nabi SAW bersabda, setiap amal baik tidak dimulai dengan membaca Bismillah, tidak menyebut nama Allah. Setiap aktivitas, kegiatan, perbuatan tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka sedikit kebaikannya, keberkahannya. Ya. Makan, tak baca doa, tak menyebut nama Allah. Kebaikannya apa? Paling kenyang, nyaman. Ya. Apakah dia menjadi kuat ibadah? Kata Ibnu Ruslan. Apakah dia menjadi kita tak loyo untuk bangun malam? Nah itu. Padahal wa man nawa bi aqlihil wa li ta'atillahu maqad nawa. Barang siapa makan itu, minum itu, dia niat dia kuat ibadah, maka setiap yang dia suapkan ke mulutnya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melakukan itu, menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal permulaan ini mengharapkan keberkahan. Sehingga apa pelajaran yang kita bisa ambil dari awal ini? Bahwasanya apapun yang kita lakukan jangan lupa menyebut nama Allah. Nabi sudah berusaha sambillah, sebut nama Allah. Apa yang tidak kita lakukan tanpa menyebut nama Allah yang diceritakan oleh Nabi? Semuanya ada. Masuk rumah jangan menyebut Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulat. Dari awal kita sebut ya Allahumma, sebut nama Allah. Kita masuk masjid, Allahumma tahli Allah. Kita naik kendaraan, menyebut nama Allah. Ya. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna sampai selesai. Menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Maka dianjurkan baca takbir 3 kali dan baca alhamdulillah 3 kali. Baru baca doa. Menyebut nama Allah. Makan, minum, berpakaian, alhamdulillah dikasih dengan yang Allah ini wala quwwah. Masuk kamar mandi, menyebut nama Allah sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Semuanya apa yang tidak menyebut nama Allah. Kenapa? Biar semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita, bukan mendatangkan mudarat buat kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan dan menjaga kebaikan itu buat orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan di zaman dahulu ada seorang istri yang soleha yang dia itu tak lepas daripada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apapun yang dia sentuh, apapun yang dia pindahkan, apapun yang dia ambil, itu dia sebut Bismillah. Sampai suaminya kesal, ini cukup sekali ya sebut Bismillah. Ini setiap ambil sapu Bismillah, ambil pisau Bismillah, angkat baju jemuran Bismillah. Tanya dia, wahai istriku, kenapa baca Bismillah terus? Biar berkah, biar apa yang bersama kita ini dijaga oleh Allah. Betul. Ya, akhirnya dia ingin uji istrinya. Dia punya duit 1 kantong, dikasih. Saya titip duit 1 kantong nih, 1 plastik nih. Ya. Dipegang, Bismillah. Dibukanya lemari, Bismillah. Tariknya lagi, Bismillah. Keluar, berangkat. Bininya saya bawa di dapur. Ketika saya bawa bininya, diam-diam dibalik. Pergi dia ke kamar, diambil duit 1 kantong, itu dibuangnya ke sumur. Baru dia berangkat kerja. Tapi sumur apa lupa dia? Dia bisa diselam nanti kalau balik. Udah berangkat dia, sore dia balik. Pura-pura dia tak tahu. Coba ambil kadang duit yang 1 kantong plastik itu tadi. Oh ada di dalam lemari. Suaminya duduk di dalam kamar ini, dia buka lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Ditariknya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 1 kantong. Dilihat ada 1 kantong, berarti 2 kantong nih duit nih. Dia perlu keluar dari kamar, tangan John di dalam sumur. Tak ini mikir-mikir 2 kali. Nah itu, orang kalau dah cinta dunia seperti itu, tak dia mikirkan bahaya, tak dia mikirkan akan membinasakan dia. Tak John dia, padahal tak ada. Nanti dia menguas sumur itu tak ada. Ya, karena Allah perintahkan, kata para ulama, Allah perintahkan malaikat ambil itu uang 1 kantong, ya,
kemudian kembalikan ke tempatnya. Subhanallah. Ini keberkahannya. Orang yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga dia. Karena menyebut Allah. Allah sudah sebutkan, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian menyebut Allah agar kalian beruntung. Tidak rugi menyebut nama Allah ini, pasti beruntung. Beruntung dunia akhirat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menulis dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pun juga bersabda di dalam hadisnya yang maknanya sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Karena memuji Allah, kita ingin meminta sesuatu kepada Allah. Kita ingin minta selamat dunia akhirat, kita minta bahagia, kita minta rezeki yang berkah, kita minta banyak hal kepada Allah. Puji Allah, alhamdulillah. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama lah kita ada hajat dengan orang ini, kalau ini luar biasa ini. Pasti dapat tuh kalau kita pandai-pandai ngambil hati dia. Sehingga Nabi mengatakan, alhamdulillah itu sebaik-baiknya doa. Coba lihat doa-doa yang kita panjatkan, mesti ada lafaz alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mesti ada. Kemudian berikutnya beliau lanjutkan dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini termasuk amalan yang istimewa. Setiap amalan yang kita kerjakan itu istimewanya punya tersendiri. Ini Al-Quran kita baca punya keistimewaan tersendiri. Lafaz la ilaha illallah yang kita bacakan punya keistimewaan tersendiri. Ya, orang yang mengucapkan lafaz subhanallah wa bihamdi punya keutamaan tersendiri. Sama orang yang bersalawat kepada Nabi, salawat juga punya keutamaan tersendiri. Apa keutamaan salawat itu? Di mana dia adalah amal yang pasti diterima. Pasti diterima, ya. Sehingga Syekh Muhammad Al-Rizki mengatakan, amaluna bainal qabuli wa taraddudi. Amal yang kita kerjakan antara diterima dan ditolak. Tak penuh syarat dan rukunnya ditolak. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita ini antara diterima dan ditolak. Illa as-salata ala Muhammadi fa qabuluha hatsman bila taraddudi. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diterimanya itu pasti. Nah, itu lafaznya. Yang diterimanya itu pas. Ini keutamaan salawat. Sehingga kata para ulama, kita yang hidup di akhir zaman ini dua hal zikir yang tidak usah kita tinggalkan. Walaupun kita sudah banyak zikir yang lain bagus, karena memang dianjurkan mempunyai zikir yang bermacam-macam kata Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi dua hal ini jangan tinggalkan. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad dan beristighfar. Ya. Kenapa? Karena salawat itulah menjadi amal kita yang tercatat terus tanpa tertolak. Karena semakin akhir zaman ini, semakin sedikit orang yang beramal soleh. Ya. Apa tak sebayang qobliyah tadi? Sunnah. Nah, itu sedikit. Apa tak sebayang ba'diyah isya? Sunnah. Nah, tinggal. Tak baca Quran sunnah. Sedikit. Nanti Pak. Jadi waktu untuk ibadah itu sisa-sisa dia. Sisa-sisa. Jadi waktu untuk ibadah itu yang sisa-sisanya. Sisa habis nonton TV dan pada akhirnya rasa tambah orang supaya sisa-sisa. Sebenarnya itu untuk hal-hal yang tadi itu sisa-sisa gitu. Nah, sisa-sisa di main HP masih ada di sedikit waktu kalau dia nak beramal ibadah bisa. Jadi amal orang semakin ujung akhir zaman ini semakin sedikit. Ya, semakin sedikit. Makanya dianjurkan bersolawat biar amalnya itu tambah banyak. Catatan kebaikan itu bertambah banyak karena pasti diterima. Yang kedua, istighfar. Sulitnya menghindar dosa di zaman akhir ini. Walaupun kita sudah masuk di dalam rumah, masuk dalam kamar. Karena Nabi SAW bersabda, fitnah akhir zaman itu seperti hujan yang turun di bumi. Fitnah akhir zaman itu seperti hujan yang turun di bumi. Para ulama ahli hadis ini meneliti apa maksud Nabi ini. Fitnah akhir zaman itu seperti hujan yang turun di bumi. Maka mereka pun menuliskan, oh ya. Pertama, andai kita tak kena hujan ya, kita kena sejuk ya.
Itu dia fitnah. Kita tidak melakukan perbuatan itu, kita kena terbiasnya. Memang kalau orang kampung ini, kena itu, kita tinggal di kampung itu. Kayak saya ini orang kampung penting kan. Kena saya nih. Sampai ada orang bilang, tadinya saya pengajian di dulu. Benar di Betinggal Ustaz. Saya percaya Ustaz di mana bilang. Jadi dia tak percaya kalau di Betinggal ada Ustaz. Lah, tempat itu dimanapun ada orang baik, ada orang jahat. Sebutkan tempat baik di mana. Sebutkan saja, pasti ada penjahat di situ. Tanya beliau oleh Pak Polisi. Tanya saja. Tanya, sebutkan tempat yang paling baik di mana. Pasti ada penjahat di dalam. Sebutkan tempat yang jahat sekalipun, pasti ada kebaikan di dalam. Karena dua hal ini tidak akan terpisah selama ada di dunia. Kecuali nanti di surga, isinya semua baik. Di neraka, semuanya jahat. Nah itu dia. Selama ini ada. Nah, ini. Kena terbiasnya, itu kata para ulama. Yang kedua, apa kata para ulama? Setelah diteliti hujan itu, ternyata turunnya itu garis-garis. Pernah ada bapak sekali-sekali teman naik hujan tuh? Bentuknya garis-garis ke bulan-bulan. Turunnya tuh, garis-garis ke bulan-bulan. Garis-garis itu, akhirnya para ulama itu mengkaji itu, dia cocokkan dengan fitnah yang muncul di sana. Ternyata mirip dengan sinyal, ternyata sinyal itu fitnah. Dalam rumah pun kena. Dia udah aman nih, tak ada keluar-keluar. Ternyata di dalam rumah ada HP, kena fitnah dia. Begitu salah ketik, salah tekan, keluar setan. Ternyata banyak juga sebab main HP ini rumah tangga pecah. Sebab main HP ini orang itu menjadi bertengkar. Sebab main HP ini ada orang itu berkelahi dan seterusnya. Padahal kita ada keluar rumah. Itu dia fitnah. Seperti hujan yang turun, ternyata mirip dengan sinyal. Ini tidak bisa menghindar sekarang ini. Kita hidup. Makanya tidak sulit untuk menghindar dosa. Maka kita dianjurkan beristighfar. Atau orang beristighfar. Ya. Bayangkan, HP yang kita pegang ini lebih lama kita pegang HP ini daripada kita pegang tasbih. Walaupun tak dibilang betul, pasti betul. Ini nomor Nah ini kenyataan memang pahit. Kenyataan itu memang pahit. Benar itu memang pahit. Kadang-kadang boleh kalau kan murah. Katakan yang benar walaupun pahit memang pahit. Betul. Lebih banyak kita megang nih. Padahal mata kita udah terkelip nih. Masih kita paksakan pakai mata kita. Coba kita megang Al-Quran. Jangankan dia terkelip-kelip. Udah rasa nak ngantuk ya, udah rasa saja dah kita. Sadaqallahul azim. Nah, beda kan? Nah itu dia. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman seperti itu keadaan kita ini. Oleh karena itu orang menghindari perbuatan dosa di akhir zaman ini sulit. Maka dia dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Habis sholat subuh beristighfar. Habis sholat asar beristighfar. Habis sembahyang 5 waktu beristighfar walaupun cuma 3 kali. Kata Imam Ghazali, beristighfar. Ada pula sampai orang mengatakan, kita ini kan bukan buat dosa, sembahyang apa kita harus istighfar? Istighfar ini buat orang yang berdosa. Nah, apa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah? Kita istighfar habis sholat itu, kita mengakui sholat kita ini tak sempurna. Yang kita dianjurkan ingat kepada Allah, lah yang kita ingat malah hujan pada hari ini ya. Motor waktu di depan lo, masa gak helm aku nih. Tadinya helm dia pula. Yang satunya lupa kunci rumah dia komplek nih, orang bebas masuk. Kira pula pintu rumah dia. Macam-macam hal lah pokoknya. Macam-macam hal. Macam ini dianggap mengingat Allah nih. Nah, kata Imam Ghazali, sehingga malu kita kepada Allah yang kita puji Allah tapi kita lalai kepadanya. Kita lalai kepada, sehingga kita minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, minta maaf kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada orang bermunajat, sedangkan yang diingati bukan Allah, Allah tunda untuk memberikan hajatnya itu. Di zaman Nabi Musa, ada orang berdoa, Allah sudah kesian sayang betul sama dia. Dia luar biasa itu orang baik, tapi setiap dia berdoa dia ingat kambing dia. Panjang gitu. Tapi yang diingatnya kambing ini aman kepada dia. Itu diingat kambing dia. Akhirnya Allah panggil Musa. Nabi Musa dipanggil sama Allah. Ya Musa, si fulan ini orang baik, aku senang sama dia. Aku pengen mengabulkan doanya. Cuma setiap dia berdoa, yang diingat kambing dia terus. Bukan apa ini? Sampaikan kepada dia, kalau dia berdoa besok lagi,
dia lupakan dulu kambing. Ingat saja doa yang dia munajatkan, dia minta sehat. Ingat, kalau dia ini sedang sakit, dia minta rezeki yang luas. Ingat, dia ini sedang sempit kehidupan. Dia minta istri yang soleh, dia dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa kepada si fulan itu, fulan, Allah sayang dengan engkau, kau orang baik, Allah pengen menabulkan doamu. Kau minta, tapi Allah tunda terus. Kenapa? Karena kau ingat kambingmu. Saya kan Nabi Musa tahu ini ingat kambing dia. Nah, besok kalau kau berdoa lagi, lupakan dulu itu, ingat saja dengan Allah apa yang kau minta Allah berikan. Ternyata betul. Begitu dia angkat tangan, dia lupakan itu sebentar, dia ingat Allah saja, apa yang jadi hajat dia, langsung Allah kabulkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Salim bin Sudir pun ya, membacakan menuliskan setelah alhamdulillah salawat kepada Nabi agar amal soleh itu tak terputus-putus buat kita. Terus kita tercatat amal solehnya karena banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup pembukaannya itu dengan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini lafaz ini kata para ulama punya keistimewaan juga, la haula wala ini. Qauqalah namanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini ya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membacanya. Ya, minimal kita harus sembahyang 10 kali. Kalau kita punya hajat yang mendesak, bacalah sebanyak-banyaknya kata Nabi. Ketika terjadi peperangan di zaman itu, di zaman Nabi ini, kemudian ada seorang pemuda tertangkap oleh pasukan Romawi. Dia ini anak satu-satunya, mak bapaknya letih nunggu mana, budak tidak balik-balik. Pernah tangkap dengan pasukan Romawi. Akhirnya dia pun berkeluh kesah bersedih hati, ya Allah, kalau sudah kena tangkap ada dua kemungkinan. Kalau tidak dijadikan budak, dipenggal kepalanya, dihukum pancung di zaman itu. Kalau tidak dijadikan budak, maka dipenggal, dihukum bunuh. Resahlah ibu ini, macam mana ini dia cerita dengan suami. Akhirnya kata suami istrinya, cobalah wahai suamiku, kau datang kepada Nabi Muhammad, minta nasihat kepada beliau. Datanglah suami ini kepada Nabi, ya Rasulullah, putraku si fulan tertawan oleh pasukan Romawi. Ibunya khawatir akan keadaannya. Apa nasihatmu buat kami berdua? Maka Nabi mengatakan, kau bacalah sebanyak-banyaknya lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cuma itu saja nasihat Nabi, tidak ada yang lain-lainnya. Kau bacalah yang banyak lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baliklah dia ke rumahnya. Lalu istrinya mengatakan, apa nasihat Nabi buat kita? Kata Nabi, bacalah sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata istri, nasihat yang paling indah, nasihat yang begitu luar biasa. Mari kita amalkan sama-sama, pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Dia baca itu sebanyak-banyaknya hari itu, sampai malam tak putus-putus dia membacakan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, di malam itu pasukan Romawi ini mengadakan pesta pora, pesta senang-senang, mabuk-mabuk mereka. Akhirnya dia lalai, dia lupa dengan anak muda yang dia tawan ini. Sehingga anak muda itu pun keluar tanpa dipedulikan oleh mereka. Tidak mabuk, orang mabuk tidak peduli dengan orang kiri kanannya. Keluar dia betul, dia berjalan. Karena dia merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, maka dia keluar sambil membawa kambing yang dimiliki oleh mereka pasukan Romawi itu. Ada 4.000 kambing. Dia bawa sekali. Karena ketika terjadi perang antara kaum muslimin dan orang kufar, maka harta mereka itu bisa jadi ghanimah, bisa diambil. Nah, sekarang jangan diambil saya, dibawa 4.000. Tiba-tiba sampai di rumahnya dekat-dekat subuh itu, terkejut emak, balik dia. Dia lihat anaknya balik dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, ini berkat nasihat Nabi, dengan kita dianjurkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Engkau dijaga oleh Allah dan pulang dengan selamat. Apa kata anaknya? Bukan hanya pulang dengan selamat, aku bawa tuh lihat 4.000 kambing sekarang ada di depan rumah kita. Jadi plus anaknya balik, plus dia dapat kambing 4.000. Masya Allah. Nah, ini
pentingnya. Karena kita tidak ada daya upaya tanpa kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Syekh Shalih bin Utsaimin memulai dengan arkanul Islam satu. Nah, inilah pembukaannya. Rukun Islam ada 5. Insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ini pemanasan dulu. Orang kalau nak main bola itu jangan langsung masuk nanti keselio. Nah, pemanasan loh. Udah kita pemanasan, baru kita masuk ke lapangan. Sedang kita bermain nanti itu. Nah, kalau dia capek, terus main bola kita boleh izin tadi. Nah, jelas sebelumnya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya kita akan lanjutkan lagi ya tentang rukun Islam. Ya, kita sudah tahu rukun Islam dan kita sudah hafal, tapi kita akan kaji apa yang dibahas oleh Syekh Shalih bin Utsaimin tentang rukun Islam yang 5 itu, apa saja isinya, bagaimana penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sebelum ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.